Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu bil 'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilayhi yarja'ul amru kulluh. Ya Fattah ya Alim, iftah alayya fathan qariba. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimallahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi wa bikum fid daraini amin. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum. Ahibail kiram, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar At-Tanari Al-Bantani dalam kitab Maraqiyul Ubudiyah ada 10 keistimewaan, kekhususan di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani beliau menulis satu manaqib. Apa manaqib? Manaqib ini artinya sejarah, perangai, sisi manusia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana walaupun maulid sudah berlalu, Rabiul Awal, tapi yang namanya maulid sampai bertahun-tahun, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan sampai beberapa saat. Ini dikatakan oleh Al-Imam Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Beliau mengatakan, walau anna amilna kullahin maulidan li Ahmad qad kana wajib. Lau anna amilna kullahin, seandainya kami rayakan setiap saat, setiap hari, setiap tahun, setiap bulan untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini dihukumi qad kana wajib. Maka ini dihukumi wajib hukumnya untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun sudah berlalu nih Rabiul Awal. Ini sudah masuk tanggal 19 Rabiul Tsani. Jadi tidak dibatasi maulid itu sampai Rabiul Awal, sampai setahun. Luar biasa tuh Syekh Muhammad Ad-Daibai, Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Walau anna amilna kullahin maulidan li Ahmada maulidan qad kana wajib. Baik. Di sini ada 10 keistimewaan, kekhususan Nabi Muhammad. Di dalam diri Nabi Muhammad tidak ditemukan oleh umatnya. Yang pertama, kata Syekh Nawawi dalam Shahihul Manaqibnya dikatakan, lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada. Yang pertama, kekhususan di dalam diri Nabi ini, Nabi tidak pernah mimpi basah selamanya. Yang pertama. Kalau kita kan mimpi basah nih, dengan masa balik kita. Nah, itu Nabi itu hebatnya. Nabi tidak pernah lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada. Nabi tidak pernah sama sekali mimpi basah. Itu yang pertama. Kekhususan dalam diri Nabi. Yang kedua, wa ma tatha'aba aslan fi madaz zamani. Nabi tidak pernah sama sekali menguap selama hayatnya.
Kita kalau ngantuk kan nguap nih. Pasti ada permulaan kan nguap, Pak, ya kan? Tapi Rasulullah luar biasa. Wa ma tatha'aba aslan fi madaz zaman. Pantas kalau Rasulullah itu dikasih mandat sama Allah suruh pegang Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kitab suci. Otomatis Nabi juga harus suci. Ini luar biasanya Rasulullah nanti. Ada 10 kekhususan dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua, Nabi tidak pernah sama sekali selama beliau hidup tidak pernah menguap dan mimpi basah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang ketiga, minhu ad-dawabu falam tahrub wa ma waqa'at. Minhu ad-dawabu falam tahrub. Hewan itu kalau dekat Nabi, hewan nih, itu tidak kabur. Ada harimau malah mendekat itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hewan apapun kalau udah ketemu Rasulullah pasti akan suka. Subhanallah. Coba kita ketemu sama macan, kita yang lari apa macan yang lari? Silakan dah kita simpulkan. Tapi hewan apapun di muka bumi kalau ketemu Nabi falam tahrub, tidak lari, mendekat. Melihat sosok Rasulullah luar biasa. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa ma waqa'at dzubabatun abadan fi jismihil hasani. Lalar. Tahu lalar? Lalat. Lalat tidak menempel di dalam tubuh Nabi. Tidak menempel. Coba bayangkan, lalat. Kita nggak mandi sehari 2 hari, lalat luar biasa nempel kepada kita. Aroma tidak sedap dan sebagainya. Tidak akan jatuh, tidak akan nempel, ya, dzubab, lalat selamanya pada badan Nabi yang mulia, yang wangi dan sebagainya. Tuh yang keempat tuh, kekhususan dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, bi khalfihi ka amama ru'yatun thabatat. Jadi Nabi itu kalau menengok ke belakang, kalau dipanggil ya Rasulullah. Jadi nengoknya Nabi itu bukan seperti kita. Kita kalau nengok cuman kepala, tapi Nabi itu kalau dipanggil nengoknya seperti berhadapan seperti ini. Ya Allah, luar biasa tuh. Kita dipanggil ya Ahmad, pasti kita akan kepala saja. Tapi Rasulullah semua tubuh dari kepala sampai kaki seperti kita ngobrol di depan, berhadapan. Bi khalfihi ka amama ru'yatun thabatat. Subhanallah. Yang keenam dari kekhususan dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yura atharu baulin minhu fi alani. Mohon maaf nih, Nabi kalau buang hajat nih, dulu kan belum ada toilet. Itu athar, bekas hajat Nabi langsung ditelan oleh bumi, tidak ada membekas. Subhanallah. Bahkan dalam satu riwayat dalam kitab, ketika Nabi buang hajat itu, tinja Nabi itu wangi seperti misik dan anbar. Minyak misik dan anbar. Anbar ini minyak ud yang banyak di Saudi. Bayangkan coba. Jadi bumi aja nih, tanah itu suka sama kotoran Nabi Muhammad, langsung ditelan. Wala yura atharu baulin minhu fi alani. Jadi tidak ada membekas bekas tinja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syekh Nawawi dalam kitab Kasyifatus Saja, beliau mengatakan kotoran yang ada di dalam diri Nabi yang keluar itu semua tahiratun, suci. Coba kita punya tinja najis. Dalam kitab Kasyifatus Saja, Syarah Safinatun Najah, boleh dicek tuh. Jadi semua nih kotoran dari para nabi, khususnya Nabi Muhammad
suci. Nih kehebatan Rasulullah. Pantas ya, Al-Quran itu kalamullah yang suci. Jadi harus yang megangnya ini, yang megang ini Quran harus orang suci, Rasulullah. Nah udah ya, itu yang keberapa tadi? Sekarang yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang yang ke-7. Wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad da'asat. Jadi Nabi kalau tidur, mata tidur, tapi hati tidak tidur. Nah, inilah kehebatan Rasulullah. Inna 'ainayya tanamani wa la yanamu qalbi. Itu kata Rasulullah tuh. Dua mata saya tidur, tapi ingat, saya punya mata awas. Dan ini memang mata batin dari para aulia ini mengikuti Rasulullah. Para aulia walaupun mereka tidur, tapi detak jantungnya itu berzikir kepada Allah. Allah, 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 Allah. Tuh, hati-hati aulia. Qulubul arifin laha uyunun. Qulubul arifin laha uyunun. Hati-hati para wali-wali Allah memiliki mata batin. Tembus pada kita semua di sini. Jadi jangan dikatakan wali itu, apalagi ada orang yang percaya dengan karomah aulia. Justru nabinya nih, Rasulullah, imamul aulia wal anbiya. Imamul anbiya wal aulia. Luar biasa. Tidur matanya, hati enggak tidur. Awas Rasulullah. Yang ke-8, wala yura dhilluhu fi syamsi dhu fatani. Nah, kekhususan Nabi Muhammad itu tidak terlihat kalau ada sinar matahari, bayang-bayang Nabi tidak terlihat, tidak jatuh tuh. Kan kita jatuh tuh. Nih saya punya bayangan di sini tuh terlihat. Tapi Rasulullah ada sinar matahari dari sinar terang bulan tidak terlihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Luar biasa Rasulullah kita ya. Itu yang ke-8. Yang ke-9, katifahu qad 'allata qauman idza jalasu. Nah, ini hebatnya Rasulullah nih. Jadi Nabi ini kalau ada satu pertemuan, duduk nih para pembesar Quraisy, ya, para sahabat dan semuanya. Ini kalau ada sahabatnya yang tinggi atau orang Quraisy yang tinggi, pundak Nabi itu bisa lebih tinggi daripada di sebelahnya. Kan kita sejajar nih kalau kita duduk nih. Tapi katif itu pundak. Itu Nabi bisa melebihi katif Nabi itu. Katifahu qad 'allata qauman idza jalasu. Jadi pundak Nabi lebih tinggi ketika duduk. Tidak sejajar. Hebatnya Nabi. Bahkan Rasulullah ketika berjalan sama orang tinggi, orang jangkung, apa kata ulama dalam satu manaqib? Wa idza kana masya wa kana idza masya ma'a tatwili qalahu. Kalau Nabi berjalan sama orang jangkung, orang tinggi, qalahu, maka jangkung juga Nabi. Wa idza masya ma'al qasiri hadahu. Nah, kalau Nabi berjalan sama orang pendek, maka sejajar Nabi dengan orang pendek itu. Ini kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati-hati para jamaah. Makanya kenapa oleh ulama, oleh Imam Ibnu Taimiyah, saking ini hebatnya nih Rasulullah, sempurnanya, ya sempurnanya Rasulullah nih, makhluk paling sempurna dari anggota badan, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau yang menghina Nabi, wajib kutilah, dibunuh tuh orang. Oh jelas. Lihat tuh, banyak kitab-kitab para ulama. Masya Allah, hati-hati. Tuh. Karena saking mulianya Rasulullah. Ini bukan kultus, bukan. Karena Allah mengkultuskan. Adanya alam dunia kan adanya Rasulullah. Al-Quran kitab suci. Otomatis yang megang Quran ini harus orang suci, Rasulullah. Jadi hati-hati para jamaah ya.
Yang terakhir, yang ke-10 dari kekhususan Nabi Muhammad. Indal wiladati sifyadha bimuhtatani. Rasulullah ini ketika dilahirkan oleh Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha, beliau sudah dikhitan. Makanya Nabi dalam satu hadis mengatakan, wa min karamati alayya inni makhtunun wala yura ahadun sawati ay aurati. Wa min karamati rabbi alayya. Jadi sebagian Allah ngasih kemuliaan kepadaku nih. Kata Rasulullah, inni makhtunun, sesungguhnya saya ini udah dikhitan, disunat, dan tidak ada satupun orang yang melihat saya punya aurat. Nggak ada yang bisa. Makanya Nabi kan beda, lahirnya bukan pada kemaluan Sayyidah Aminah, beda Rasulullah ini. Ada jalan khusus. Ini luar biasa para jamaah. Jadi kalau kita bahas ini maulid sampai hari kiamat ini selesai. Belum kitab-kitab sirah yang lain kita baca. Dari Al-Barjanji itu kitab sirah kan? Kitab Simdurar, kitab Syaraful Anam, kitab Maulid Ad-Daiba'i. Terus Syekh Nawawi Al-Bantani ngarang kitab Maulid Al-Ibrizuddani. Nih yang pernah dibahas nih oleh ulama kita nih. Hebat tuh Syekh Nawawi Al-Bantani tuh. Tulis kitab Maulid Al-Ibrizuddani. Subhanallah. Toyib ya. Dari ke-10 ini kata Syekh Nawawi, ini nggak sembarangan para jamaah. Kalau kita hafal, ya, kalau kita hafal nih manaqib Nabi nih dalam kitab Syekh Nawawi, apa fadilahnya? Apa keutamaan bagi kita? Hadal khosais, asul kalam hadhihi al khosaisu. Hadil khosaisu fahfadha takun aminan min syarri narin wasurraqin wa min mihani. Nih fadilahnya nih. Kalau kita hafal bait manaqib ya dari Syekh Nawawi, apa? Ini yang 10 ini salah satu kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahfadha takun aminan. Hendaklah kamu menghafalnya. Takun aminan, maka kamu akan aman. Selamat dari apa? Min syarri narin, dari kejahatan api, dari kebakaran. Yang kedua, wasurraqin, dari kejahatan apa? Begal, perampok, maling dan semuanya. Wa min mihani, dan dari kejahatan, dari semua musibah-musibah yang ada di alam dunia. Masya Allah. Jadi kalau di pesantren enak nih para jamaah nih. Kita laguin kan. Contoh seperti ini. Lam yahtalim qatu taha mutlaqan abadan wa ma tafa'aba aslan fi mada zamani minhu ad-dawabu falam tahrub wa ma waqa'at Dzubabatun abadan fi jismihil hasani. Kita baca, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami bi khalfihi ka amama ru'yatun thabatat wa la yura atharu baulin minhu fi alami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad na'asat wa la yura atharu baulin minhu fi alani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami katifahu qad 'allata qauman idza jalasu 'indal wiladati sif ya dhabi muhtatani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik ya, para jamaah itu saja. Mudah-mudahan 10 manaqib dari Syekh Nawawi ini menambah mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita membaca ini Allah jauhkan kita dari musibah, ya, mara bahaya dan semuanya. Allah lindungi orang tua kita, ya, anak-anak kita, saudara-saudara kita dengan barakah dan karamah sabil manaqib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli su'li wa ma'mul wa ila hadratir Rasul bi siri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wala fa minkum. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.